Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fauzia dengan NPM 214102017 dari kelas A Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait current issue pada penyakit diabetes mellitus. Oke, mari kita ke pembahasannya. Pada pembahasan current issue kali ini terkait penyakit diabetes mellitus. Hal-hal yang akan saya bahas, yang pertama ada pengertian diabetes mellitus dan data prevalensi, jenis-jenis diabetes mellitus, gejala diabetes mellitus, penyebab diabetes mellitus, efek diabetes mellitus terhadap tubuh, faktor risiko diabetes mellitus, pengobatan dan pencegahan, dan yang terakhir diet pangan diabetes mellitus. Pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian dan data prevalensi. Apa sih diabetes mellitus ini? Nah, menurut WHO, diabetes mellitus atau DM adalah suatu gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat dari insufisiensi fungsi insulin. Nah, pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sedangkan tubuh tanpa insulin, sel-sel tidak dapat menyerap dan mengelola glukosa menjadi energi. Lalu yang selanjutnya yaitu ada data prevalensi berdasarkan International Diabetes Federation atau IDF. Nah, dilansir dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, pada 2019, Indonesia menempati urutan ke-7 penderita diabetes terbanyak di dunia. Dengan total 10,7 juta kasus, nah, urutan pertama ditempati Tiongkok dengan sejumlah 116,4, disusul India dengan jumlah 77,0, lalu ada Amerika Serikat dengan jumlah 31,0, Pakistan 19,4, Brasil 16,8, dan Meksiko 12,8. Nah, sementara dari data 2020 dilansir dari kompas.com, berdasarkan data International Diabetes Federation atau IDF, Indonesia berstatus waspada diabetes karena menempati urutan ke-7 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi. Prevalensi pasien pengidap diabetes di Indonesia mencapai 6,2%, yang artinya ada lebih dari 10,8 juta orang penderita diabetes per tahun 2020. Nah, Ketua Umum Perkumpulan Endokrinologi Indonesia atau PERKENI, Profesor Dr. Ketut Suwastika SPPD KEM, mengatakan bahwa angka ini diperkirakan meningkat menjadi 16, juta pasien per tahun 2045. Nah, dengan data tahun ini, 1 dari 25 penduduk Indonesia atau 10% dari penduduk Indonesia mengalami diabetes. Selanjutnya ada jenis-jenis diabetes mellitus. Menurut Nia Daniati 2008, penyakit diabetes mellitus dibagi atas yang pertama, diabetes tipe juvenil atau juvenile type, yaitu diabetes yang biasanya dijumpai pada anak-anak atau dewasa muda. Nah, tipe ini menyebabkan kelenjar pankreas tidak mampu membentuk hormon insulin, sehingga mengobatinya diperlukan suntikan hormon insulin dari luar. Yang kedua ada diabetes tipe dewasa atau adult type, yaitu diabetes yang biasanya dijumpai pada orang dewasa. Nah, di diabetes tipe dewasa ini, kelenjar pankreas masih mampu membentuk hormon insulin, hanya saja jumlah hormon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan tubuh. Lalu ada jenis-jenis diabetes mellitus. Menurut Yusri Muhammad Yong 2011, jenis kencing manis atau diabetes mellitus dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada diabetes tipe 1 atau diabetes tergantung insulin. Nah, pada diabetes jenis pertama ini dikenali sebagai diabetes tergantung insulin atau IDDM, insulin dependent diabetes mellitus atau diabetes awal remaja. Nah, diabetes jenis pertama terbentuk apabila sistem imunisasi badan memusnahkan sel beta kelenjar pankreas. Satu-satunya jenis sel yang menghasilkan hormon insulin yang digunakan untuk membantu glukosa masuk sel yang digunakan untuk tenaga.
Nah, diabetes ini sering dijumpai pada golongan anak-anak dan remaja yang memerlukan beberapa suntikan insulin setiap hari untuk terus hidup. Nah, penderita yang berisiko mengidap kencing manis jenis 1 adalah serangan sistem imunisasi sendiri atau autoimun, genetik, dan alam sekeliling. Lalu yang kedua ada diabetes tipe 2 atau diabetes bebas insulin. Nah, diabetes bebas insulin jenis kedua ini biasanya disebut NIDDM atau non-insulin dependent diabetes mellitus. Nah, juga dikenal sebagai diabetes peringkat permulaan dewasa. Nah, diabetes bebas insulin ini biasanya bermula dengan ketahanan insulin di mana badan tidak menggunakan insulin dengan baik. Nah, apabila keperluan menggunakan insulin meningkat, kelenjar pankreas tidak lagi mampu mengeluarkan insulin pada kadar yang mencukupi. Nah, diabetes bebas insulin ini sering terjadi pada faktor usia lanjut, obesiti, keturunan, dan kurang berolahraga. Lalu ada tabel perbedaan diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Nah, pada aspek patofisiologi, pada penderita diabetes mellitus tipe 1, penderita menghasilkan sedikit insulin atau sama sekali tidak menghasilkan insulin. Sedangkan pada tipe 2, pankreas tetap menghasilkan insulin, kadarnya lebih tinggi dari normal, tetapi tubuh membentuk kekebalan terhadap penyakitnya sehingga terjadi kekurangan insulin relatif. Lalu pada aspek konsep, pada tipe 1 umumnya terjadi sebelum usia 30 tahun, yaitu anak-anak dan remaja. Sedangkan pada tipe 2 terjadi pada anak-anak dan dewasa, tapi biasanya terjadi setelah usia 30 tahun. Lalu dari aspek faktor risiko, pada tipe 1, faktor lingkungan berupa infeksi virus atau faktor gizi pada masa kanak-kanak atau dewasa awal menyebabkan sistem kekebalan menghancurkan sel penghasil insulin di pankreas dan kecenderungan genetik. Sedangkan pada tipe 2, faktor risiko untuk diabetes tipe 2 adalah obesitas, di mana sekitar 80-90 penderita mengalami diabetes. Lalu yang terakhir ada diabetes ketika hamil atau gestational diabetes. Nah, diabetes ketika hamil merupakan sejenis gangguan glukosa yang dikenal pada sebagian wanita ketika mengandung. Nah, diabetes ketika hamil ini sering dijumpai di kalangan orang Amerika keturunan Afrika, Hispanik atau Latin, dan Red Indian. Nah, diabetes ketika hamil juga biasa didapati di kalangan wanita yang kuat makan atau wanita yang dari keturunan pengidap diabetes. Nah, ketika mengandung, diabetes ketika hamil memerlukan pencegahan untuk menurunkan kadar gula dalam darah agar tidak menular pada kandungan. Nah, setelah mengandung, kebanyakan wanita 90 hingga 95% kembali sembuh. Sebagian kecil pula antara 5% hingga 10% didapati mengenal diabetes bebas insulin atau jenis kedua. Nah, sedangkan pada wanita yang mengalami diabetes ketika hamil mempunyai resiko 20-50% mengidap diabetes dalam waktu 5 hingga 10 tahun. Nah, diabetes ketika hamil juga meningkatkan bagi resiko bayi mempunyai kadar bilirubin yang tinggi atau demam kuning dibanding bayi normal. Selanjutnya yaitu gejala diabetes mellitus. Nah, menurut Emma S. Wirakusuma 2000, gejala khas yang sering timbul dan dikeluhkan oleh penderita diabetes mellitus adalah yang pertama ada trias poli, yaitu poliuria, yaitu banyaknya kencing akibat hiperglikemia. Nah, terjadi penambahan bentuk air kemih dengan jelas penarikan cairan sel-sel tubuh. Lalu yang kedua ada polidipsia, yaitu banyak minum. Nah, sebenarnya keluhan ini merupakan reaksi tubuh akan adanya poliura yang menyebabkan kekurangan cadangan air di tubuh. Lalu yang ketiga ada polipagia, yaitu nafsu makan bertambah karena karbohidrat tidak dapat digunakan karena jumlah insulin tidak dapat menjamin proses metabolisme glukosa. Yang kedua ada berat badan menurun. Nah, oleh karena itu gula darah yang ada pada darah tidak dapat dioksidasi, maka terpaksa menghasilkan tenaga sehingga tubuh kehilangan lemak yang mengakibatkan penderita menjadi kurus. Lalu yang ketiga ada lemas.
Nah, lemas ini akibat karbohidrat yang keluarnya bersama urin, maka tubuh kekurangan kalori. Lalu selanjutnya ada polineuritis, rasa gatal-gatal seluruh tubuh. Seperti diketahui, untuk metabolisme karbohidrat diperlukan vitamin B1, di mana vitamin B1 ini digunakan sebagai koenzim karena kadar gula yang meningkat. Dan terakhir ada hiperglikemia, itu kadar gula tubuh yang meningkat karena tubuh kekurangan insulin sehingga glukosa dapat diubah menjadi glikogen. Nah, gejala-gejala yang biasanya menunjukkan seseorang menderita diabetes atau tidak adalah dengan melakukan pengecekan. Nah, pengecekan ini bisa dilakukan dengan tes darah, tes urin, dan glukometer. Nah, untuk mengetahui penderita diabetes atau tidak, salah satunya dengan pengecekan tes darah dapat dilakukan dengan melihat kadar gula darah normal pada tabel berikut. Nah, pada tabel kadar gula darah setelah puasa, pada orang normal kurang dari 100 mg per dl, pada pradiabetes 100 sampai 126 mg per dl, lalu pada diabetes lebih dari 126 mg per dl. Sedangkan pada tabel kadar gula 2 jam setelah makan pada orang normal kurang dari 140 mg per dl, pada diabetes 140 sampai 200 mg per dl, lalu pada diabetes lebih dari 200 mg per dl. Selanjutnya, terkait penyebab diabetes mellitus. Nah, penyebab diabetes mellitus ini yang pertama karena kondisi autoimun. Nah, kondisi autoimun yang menyebabkan diabetes mellitus terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghasilkan sel-sel pankreas yang bertugas menghasilkan hormon insulin. Penyebab yang kedua yaitu resistensi insulin. Nah, kencing manis ini terjadi karena lemak, hati, dan sel-sel otot di tubuh yang tidak merespon insulin dengan benar. Nah, dalam dunia medis, kondisi ini disebut dengan resistensi insulin. Selanjutnya yaitu efek diabetes mellitus terhadap tubuh. Nah, efek diabetes mellitus terhadap tubuh ini yang pertama penglihatan. Nah, diabetes ini meningkatkan resiko sejumlah masalah mata. Nah, beberapa di antaranya dapat menyebabkan kehilangan penglihatan. Nah, pada jangka pendek ini termasuk penglihatan kabur karena gula darah yang tinggi. Sedangkan pada komplikasi jangka panjang meliputi glaukoma, retinopati diabetik, edema makula, dan katarak. Lalu efek yang kedua yaitu pada penyakit jantung. Nah, diabetes meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit jantung karena efeknya yang merusak pembuluh darah. Untuk mencegah penyakit jantung pada penderita diabetes ini, periksa tekanan darah secara rutin. Nah, jika memiliki tekanan darah tinggi, konsumsi obat-obatan yang bisa membantu mencegah penyakit jantung. Lalu efek selanjutnya yaitu kerusakan saraf. Neuropati atau kerusakan saraf adalah komplikasi umum diabetes. Nah, neuropati dapat mempengaruhi bagian manapun dari sistem saraf. Nah, bentuk yang paling umum adalah neuropati perifer. Hal ini menyebabkan nyeri dan mati rasa pada ekstremitas, khususnya kaki dan tangan. Lalu efek selanjutnya pada ginjal dan sistem kemih. Nah, seiring waktu, kadar gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah di ginjal. Kerusakan ini mencegah ginjal menyaring limbah dari darah. Akhirnya gagal ginjal bisa terjadi. Nah, kondisi ini disebut dengan nefropati diabetik. Efek selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Nah, kerusakan sistem saraf dapat mempengaruhi fungsi tubuh otonom, termasuk pencernaan. Nah, gastroparesis dapat terjadi ketika kerusakan saraf mengganggu kemampuan sistem pencernaan untuk memindahkan makanan dari lambung ke usus kecil. Nah, kondisi tersebut dapat mengakibatkan mual, muntah, refluks asam, kembung, sakit perut, dan penurunan berat badan yang intens. Lalu efek diabetes mellitus yang terakhir adalah kulit. Ada hubungan antara diabetes dan berbagai kondisi kulit. Nah, gejalanya bisa berkisar dari ringan hingga parah. Kondisi kulit yang biasa disebabkan oleh diabetes meliputi kulit kering, bercak kulit, infeksi, dermopati diabetik yang melibatkan bercak bulat, coklat, dan bersisik.
Nah, seseorang dengan kadar gula darah tinggi juga memiliki kadar trigliserida atau lemak dalam darah yang tinggi. Nah, ini menyebabkan kantomatosis erupsi, fungsi lesi kuning kemerahan, kapalan luka kaki, dan kulit kering juga bisa menimbulkan masalah. Tanpa perhatian, luka kaki juga bisa menjadi berbahaya, mungkin mengakibatkan diperlukannya amputasi. Pembahasan selanjutnya terkait faktor resiko diabetes mellitus. Yang pertama ada obesitas atau kegemukan. Nah, terdapat korelasi bermakna antara obesitas dengan kadar glukosa darah. Nah, pada derajat kegemukan dengan IMT lebih dari 23 dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah menjadi 200 mg/sen. Lalu yang kedua ada hipertensi. Nah, peningkatan tekanan darah pada hipertensi berhubungan erat dengan tidak tepatnya penyimpanan garam dan air, atau meningkatnya tekanan dari dalam tubuh pada sirkulasi pembuluh darah perifer. Yang ketiga, riwayat keluarga diabetes mellitus. Seseorang yang menderita diabetes mellitus juga diduga mempunyai gen diabetes. Diduga bahwa bakat diabetes merupakan gen resesif. Hanya orang yang bersifat homozigot dengan gen resesif tersebut yang menderita diabetes mellitus. Lalu selanjutnya ada dyslipidemia, adalah keadaan yang ditandai dengan kenaikan kadar lemak darah trigliserida lebih dari 250 mg/dl. Nah, terdapat hubungan antara kenaikan plasma insulin dengan rendahnya HDL kurang dari 35 mg/dl sering didapat pada pasien diabetes. Lalu yang selanjutnya terkait umur. Nah, berdasarkan penelitian, usia yang terbanyak terkena diabetes mellitus adalah lebih dari 45 tahun. Lalu faktor resiko yang terakhir yaitu genetik, faktor genetik. Nah, DM tipe 2 berasal dari interaksi genetis dan berbagai faktor mental penyakit yang sudah lama dianggap berhubungan dengan agregasi familial. Nah, resiko empiris dalam hal terjadinya diabetes mellitus tipe 2 akan meningkatkan 2-6 kali lipat jika orang tua atau saudara kandung mengalami penyakit ini. Lalu selanjutnya, pengobatan dan pencegahan. Yang pertama, pengobatan. Nah, dalam pengobatan ini, penanganan diabetes, para ahli kesehatan menggunakan istilah 5 pilar yang mencakup. Yang pertama, edukasi. Nah, edukasi yang dilakukan mencakup pemberian informasi mengenai perubahan gaya hidup yang dapat dilakukan. Ini dimaksudkan agar penderita diabetes merasa termotivasi secara mendapatkan informasi mengenai perilaku hidup sehat. Nah, informasi tersebut mencakup pemantauan gula darah mandiri, tanda dan gejala dari komplikasi yang dapat timbul, serta cara mengatasinya. Lalu yang kedua, pengaturan pola makan. Nah, terapi ini dapat disesuaikan untuk setiap penderita diabetes sesuai kebutuhan masing-masing. Namun, hal-hal yang perlu ditekankan adalah pentingnya keteraturan dalam pola makan, termasuk jadwal makan, jenis makan, serta jumlahnya. Lalu yang ketiga, olahraga. Nah, penderita diabetes disarankan berolahraga secara teratur, setidaknya 3-4 kali seminggu selama minimal 30 menit. Nah, selain menjaga kesehatan, olahraga juga dapat membantu menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas insulin, sehingga memperbaiki kendali glukosa darah. Nah, jenis-jenis olahraga yang disarankan adalah aktivitas aerobik, seperti berjalan kaki, bersepeda, berlari, maupun berenang. Lalu yang keempat, obat-obatan. Nah, pemberian obat-obatan pada penderita diabetes dapat mencakup obat minum oral atau suntik. Nah, untuk diabetes tipe 1, pengobatan dapat berupa insulin yang diberikan melalui suntikan. Nah, untuk diabetes tipe 2, terdapat beberapa golongan obat oral yang dapat diberikan sesuai indikasi oleh dokter. Namun, pada kasus-kasus tertentu, insulin suntik dapat diberikan untuk diabetes tipe 2. Lalu yang terakhir, pemantauan gula darah mandiri. Nah, saat ini banyak tersedia alat ukur kadar gula darah yang mudah dipakai. Nah, waktu yang dianjurkan untuk pemantauan gula darah mandiri adalah sesaat sebelum makan, 2 jam setelah makan, menjelang tidur, atau ketika mengalami gejala-gejala tertentu. Selanjutnya yaitu pencegahan.
Nah, menurut Kus Hartanti 2005 yang dikutip oleh Nia Danianti 2008, kegiatan untuk mencapai program pencegahan penyakit pada penderita diabetes mellitus yaitu yang pertama diet, yaitu mengkonsumsi makanan yang berserat tinggi, rendah gula, dan banyak minum air putih. Lalu yang kedua, olahraga yang teratur. Nah, olahraga ini ada 3. Yang pertama, olahraga intermittent untuk mengelola kadar glukosa darah dan memperbaiki profil lipid, itu perbandingan irama gerak 1 atau anaerob, gerak 3 aerob, dan 1 anaerob. Lalu yang kedua, stretching dan loosening untuk kelenturan sendi dan lancarnya aliran darah. Lalu yang terakhir, meditasi dan senam pernapasan. Nah, olahraga yang dianjurkan untuk penderita diabetes adalah olahraga aerobic low impact dan ritmis seperti senam, jogging, berenang, dan naik sepeda. Nah, porsi latihan ini juga harus diperhatikan. Porsi latihan yang berlebihan akan merugikan kesehatan, sedangkan latihan yang terlalu sedikit juga tidak begitu bermanfaat. Nah, penentuan porsi latihan tersebut harus memperhatikan intensitas latihan, lama latihan, dan frekuensi latihan. Pembahasan selanjutnya yaitu diet pangan diabetes mellitus. Nah, diet bagi penderita diabetes mellitus adalah mengurangi dan mengatur konsumsi karbohidrat sehingga tidak menjadi beban bagi mekanisme pengaturan gula darah. Nah, tujuan diet pangan diabetes mellitus ini membantu penderita diabetes mellitus memperbaiki kebiasaan makan dan olahraga untuk mendapatkan kontrol metabolik yang lebih baik dengan cara yang pertama, mempertahankan kadar gula darah supaya mendekati angka normal, yang kedua, mencapai dan mempertahankan kadar lemak darah normal, dan yang terakhir, memberi cukup energi untuk mempertahankan berat badan normal. Selanjutnya yaitu komposisi makanan yang dianjurkan. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45-65% total asupan energi, terutama karbohidrat yang berserat tinggi. Yang kedua, pembatasan karbohidrat total kurang dari 130 gram per hari tidak dianjurkan. Lalu ada glukosa dalam bumbu diperbolehkan sehingga penyandang diabetes dapat makan sama dengan makanan keluarga yang lain. Yaitu selanjutnya sukrosa tidak boleh lebih dari 5% total asupan energi. Lalu pemanis alternatif dapat digunakan sebagai pengganti glukosa asal tidak melebihi batas aman konsumsi harian atau accepted daily intake atau EDI. Lalu yang terakhir, dianjurkan makan 3 kali sehari dan bila diperlu dapat diberikan makanan selingan seperti buah atau makanan lain sebagai bagian dari kebutuhan kalori sehari. Selanjutnya yaitu yang mengandung lemak. Nah, asupan lemak dianjurkan sekitar 20-25% kebutuhan kalori dan tidak diperkenakan melebihi 30% total asupan energi. Selanjutnya, komposisi yang dianjurkan, yang pertama lemak jenuh, kurang dari 7% kebutuhan kalori. Lalu lemak tidak jenuh ganda, kurang dari 10%, selebihnya dari lemak tidak jenuh tunggal. Nah, bahan yang perlu dibatasi adalah yang banyak mengandung lemak jenuh dan lemak trans, antara lain daging berlemak dan susu full cream. Yang terakhir, konsumsi kolesterol dianjurkan kurang dari 200 gram per hari. Selanjutnya yang mengandung protein. Nah, kebutuhan protein sebesar 10-20% total asupan energi. Nah, sumber protein yang baik adalah ikan, udang, cumi, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, produk susu rendah lemak, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Lalu pada pasien dengan nefropati diabetik perlu penurunan asupan protein menjadi 0,8 gram per kilogram BB per hari atau 10% dari kebutuhan energi dengan 65% diantaranya bernilai biologi tinggi, kecuali pada penderita DM yang sudah menjalani hemodialisis asupan protein menjadi 1-1,2 gram per kg BB per hari. Lalu selanjutnya yang mengandung natrium. Nah, anjuran asupan natrium untuk penyandang diabetes mellitus sama dengan orang sehat yaitu kurang dari 2.300 mg per hari. Lalu penyandang
DM yang juga menderita hipertensi perlu dilakukan pengurangan natrium secara individual. Lalu, sumber natrium antara lain adalah garam dapur, peksin, soda, dan bahan pengawet seperti natrium benzoat dan natrium nitrit. Selanjutnya yang mengandung serat. Nah, penyandang DM dianjurkan mengonsumsi serat dari kacang-kacangan, buah, dan sayuran serta sumber karbohidrat yang tinggi serat. Nah, anjuran konsumsi serat adalah 20-35 gram per hari yang berasal dari berbagai sumber bahan makanan. Dan yang terakhir, pemanis alternatif. Pemanis alternatif aman digunakan sepanjang tidak melebihi batas aman atau accepted daily intake ADI. Nah, pemanis alternatif dikelompokkan menjadi pemanis berkalori yang perlu diperhitungkan kandungan kalorinya sebagai bagian dari kebutuhan kalori seperti glukosa, alkohol, dan fruktosa. Nah, glukosa alkohol antara lain isomalt, sorbitol, maltitol, mannitol, sorbitol, dan xylitol. Sedangkan pada pemanis tak berkalori termasuk aspartam, sakarin, asesulfam, potasium, sukralose, dan neotam. Selanjutnya, 3 hal yang harus ditaati penderita diabetes mellitus. Yang pertama, ada jumlah asupan, yang kedua, jadwal makan, dan yang terakhir, jenis makan. Nah, pada jumlah asupan yang dimaksud adalah jumlah kalori yang dikonsumsi. Nah, jumlah kalori yang dianjurkan adalah 25-30 kalori per kilogram berat badan ideal setiap harinya. Lalu jadwal makan. Nah, pada jadwal makan ini biasanya dokter akan memberikan jadwal makan untuk menjaga kadar gula darah dalam keadaan stabil dan tidak fluktuatif. Nah, penderita diabetes dianjurkan untuk makan besar 3 kali sehari dan makan kecil atau selingan 2-3 kali sehari. Jarak antara waktu makan besar dan selingan berkisar 2,5 jam sampai 3 jam. Dan yang terakhir, jenis makanan. Nah, penderita diabetes perlu menentukan jenis makanan apa saja yang baik untuk dikonsumsi dan makanan yang sebaiknya dihindari. Lalu selanjutnya ada bahan makanan yang dianjurkan untuk diet diabetes mellitus. Yang pertama, sumber karbohidrat kompleks, sumber protein rendah lemak, sumber lemak dalam jumlah terbatas yaitu bentuk makanan yang mudah dicerna. Nah, pada sumber karbohidrat kompleks, mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat kompleks bagi penderita diabetes tipe 2 dapat membantu mengelola lonjakan gula darah setelah makan. Antara lain ada gandum, kacang-kacangan, buah-buahan, dan kentang. Selanjutnya sumber protein ada ikan, daging tanpa kulit, tahu, susu skim, tempe, dan kacang-kacangan. Sedangkan pada sumber lemak, pilih bahan makanan yang mengandung lemak baik, serta hindari lemak jenuh yang banyak terdapat pada gorengan dan lemak dari hewani. Ada alpukat dan ikan. Nah, makanan dapat diolah dengan cara dipanggang, dikukus, dibakar, serta direbus. Lalu ada bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk diet diabetes mellitus. Yang pertama ada gula sederhana, tinggi lemak, dan tinggi natrium. Pada gula sederhana ada gula pasir, gula jawa, sirup, jam, buah-buahan yang diawetkan dengan gula, lalu ada susu kental manis, minuman botol ringan, es krim, dan jelly. Sedangkan pada tinggi lemak ada cake, makanan siap saji seperti burger, goreng-gorengan seperti gorengan kentang. Lalu yang terakhir ada tinggi natrium, ada telur asin, ikan asin, makanan yang diawetkan. Itulah makanan yang harus dihindari oleh penderita diabetes mellitus. Nah, bahan makanan yang baik diberikan adalah semua bahan makanan boleh diberikan dalam jumlah yang telah ditetapkan kecuali gula murni. Selanjutnya ada jenis diet diabetes mellitus. Yang pertama ada diet DM 1100 kalori, lalu ada diet DM 1300 kalori, lalu ada diet DM 1500 kalori, lalu ada diet DM 1700 kalori, lalu diet DM 1900 kalori, diet DM 2100 kalori, diet DM 2300 kalori, diet DM 2500 kalori, dan yang terakhir diet DM 2700 kalori. Selanjutnya yaitu diet diabetes mellitus pola diet B. Nah, di sini akan dibahas tentang susunan menu diet B bagi penderita diabetes mellitus dengan kebutuhan kalori 2100 kalori. Nah,
Menu diet ini memerlukan protein, lemak, karbohidrat, dan kolesterol. Nah, pada protein membutuhkan 165,49 gram, lemak 45,89 gram, karbohidrat 377,45 gram, dan yang terakhir kolesterol sebanyak 112,5 mg. Lalu ada jadwal makan pagi untuk penderita diabetes pada pukul 6.30. Yang pertama ada nasi dengan jumlah 110 gram, daging dengan jumlah 25 gram, tempe dengan jumlah 25 gram, sayuran A 100 gram, sayuran B 25 gram, dan minyak 5 gram. Lalu selingan pada pukul 9.30 yaitu pisang dengan jumlah 200 gram. Lalu pada makan siang pada pukul 12.30, nasi dengan jumlah 110 gram, daging 25 gram, tempe 25 gram, sayuran A 100 gram, sayuran B 25 gram, dan minyak 5 gram. Sedangkan pada selingan pukul 15.30 ada pisang atau kentang dengan jumlah 200 gram, lalu pepaya 100 gram. Sedangkan pada menu makan malam pada pukul 18.30, nasi 110 gram, daging 25 gram, tempe 25 gram, sayuran A 100 gram, sayuran B 25 gram, dan minyak 5 gram. Lalu selingan pada pukul 21.30 yaitu pisang atau kentang sebanyak 200 gram dan pepaya sebanyak 100 gram. Sekian pembahasan pada current issue pada penyakit diabetes mellitus. Saya Stiva Uja, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.